Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di Zoom meeting ini untuk melanjutkan niat saya akan berbagi bersama beberapa orang nanti dalam sharing spesial Ramadan menjelang waktu berbuka ya di sore hari. Dan pada hari ini saya akan membawakan kunci 3B NHSB untuk perubahan. Nah, sebenarnya ini khusus untuk transforman. Nah, maksudnya khusus untuk transforman bahwa saya di awal dalam program materi pertama yang diberikan kepada peserta transforman, yaitu salah satunya dari 3B ini. Dan dalam materi ini ada 3, maka saya berikan untuk pertama kali Zoom, ini juga sebagai materi pelengkap untuk peserta mentoring transforman. Nah, namun saya juga mengundang orang-orang yang mau belajar di hari pertama ini, saya berikan secara gratis, bisa hadir mengikuti pembelajarannya. Karena ini materi awal yang paling penting, yang pertama dan utama untuk dijalankan dalam menjalani segala hal di kehidupan ini. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ya teman-teman, mari kita langsung memulai materi kita karena di Ramadan ini kita hanya bisa ada waktu lebih kurang 1 jam ya. Nah, inilah materi yang akan kita bawa. Ini tadi sudah ya ini. Nah, yuk kita jadikan Ramadan kita penuh makna. Hidup kita pada masa ini adalah hasil pilihan kita di masa yang lalu. Dan hidup kita pada masa depan adalah pilihan kita pada masa ini. Nah, pilihan ada pada kita, mau lakukan perubahan atau tidak. Nah, ini saya tetap melanjutkan rencana untuk teman-teman yang mau belajar, masih ada kesempatan ikut ya. Artinya apa? Teman-teman yang mau belajar masih bisa mendapatkan kesempatan 15 hari ke depannya belajar bersama peserta, ya bersama saya, peserta transforman akan mendapatkan rekaman materi video yang terus didapatkan setiap harinya dan itu berlaku selama 15 hari. Dan juga nanti ada latihan-latihan yang harus dikerjakan, ditugas, dipraktekkan, dan diamalkan. Nah, ini penting, insya Allah berguna untuk teman-teman semuanya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, kita mulai seperti biasa ajakan kebaikan bersamaan. Kita sama-sama baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mari kita selalu berzikir. Pikiran terbuka, gelas kosong, terlibat antusias, dan selalu bahagia sampai akhir. Oke, di sini saya juga kalau diminta terlibat itu ketika ditanya maka silahkan menjawab. Nah, di sini teman-teman boleh langsung chat kalau memang ada yang mau disampaikan ya. Nah, pertama siapa di sini yang hadir di sini ya, yang mau, siapa yang mau meraih hidup sukses ya, katakan saya. Oke, silahkan di chat. Saya, oke. Siapa yang mau hidup berkah? Saya. Oke. Teman-teman, kita semua ingin hidup sukses, ingin hidup berkah. Nah, kita hadir di sini, apakah kita siap untuk itu? Apakah kita siap untuk belajar? Apakah kita siap untuk mendapatkan hidup sukses dan berkah? Itu semua pilihan ada pada kita. Yang pasti, teman-teman yang hadir di sini ada beberapa orang dan beberapa orang ini ada yang sudah menjadi peserta transforman dan juga saya mengundang orang-orang yang belum. Tetap teman-teman adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang siap untuk maju, orang-orang yang siap untuk mendapatkan lebih baik. Karena apa? Karena teman-teman mau mempersiapkan waktunya untuk mau belajar. Nah, di sini maka saya mendoakan apa alasan hadir di sini, biasanya kalau waktu kita panjang, saya akan ambil waktu ya sambil kita berdoa bersama, semoga teman-teman yang punya niat kebaikan apapun itu yang dituliskan di chat-nya, maka saya doakan
Namun di sini langsung saja, intinya kenapa ini selalu saya tampilkan, karena ini akan menjadi bagian dari pembelajaran kita, teman-teman. Ya, oke, langsung saja kita bagi yang baru mengenal saya, perkenalkan, inilah profil diri saya Rahmat Junaidi, saya punya pembelajaran banyak, ikut training sana sini ya, baik itu gelar akademis dan akademis ini masih panjang, dan itu semua ya kalau dimasukkan bisa panjang, namun ini sebagai motivasi saja bagi kita semuanya ya, bagaimana kita bisa berubah kalau kita mau. Saya berubah karena saya mengamalkan 3B ini, kunci 3B MHSB ini yang membuat saya berubah. Makanya saya senang ketika berubah menjadi lebih baik dan semakin baik, maka saya ingin mengajak teman-teman yang lain, siapapun yang menonton video ini, semoga juga bisa berubah. Nah, video ini ditonton tentunya mungkin bagi yang langsung live, itu akan merasakan langsung feel-nya. Tapi bagi yang menonton rekamannya, ya tetap rasakan ya, teman-teman mengikuti ya, kalau teman-teman terus dari awal sampai akhir menonton, mendengarkannya, insya Allah teman-teman akan merasakan perubahan pada diri. Nah, ini diri saya aslinya dari Pekanbaru Riau, alamat di Jalan Bung Arite, saat ini di Kota Medan Tuntungan. Dan ini nomor handphone saya, ini handphone aktif, personil di sini, kalau ini untuk grup WhatsApp dan lain-lainnya. Nah, ini sosial media saya, Instagram @spiritivator, Facebook @spiritivator. Nah, ini kenapa? Ini branding yang saya sudah lama sekali saya bangun, ya, sejak sebelum tahun 2000, biasa 19 di apa 2000 berapa ya, 2017 udah mulai lah, 2017 ya. 2017, bukan 2017, bahkan dari 2007 ya, 2007 barangkali 2007 ya. 2007 sebelum itu udah lama banget ya. Nah, karena 2011 itulah saya diuji. Ini yang salah satu materi kita juga diuji ketika saya menjalankan bisnis. Itu di 2011. Nah, saya sudah memulai branding ini di 2007. 2007, nah, Spiritivator ini membuat saya ketika saya belajar ikut training, itu saya bertambah semangat ya teman-teman, bertambah semangat dan akhirnya membuat spirit ya, spirit. Wah, ini kalau teman-teman yang menonton rekaman ini teman-teman lama saya mungkin kenal nih, wah ini spirit motivator. Nah, itu dia. Jadi spirit motivator. Namun ketika saya mendapatkan ujian ya, setiap kita siapa ya yang tidak punya masalah, yang tidak kena ujian. Nah, saya akhirnya reda ya, kali down ya, down itu ketika saya bisnis saya hancur, bukan hancur ya, tutup habis semua, saya bilang hancur karena saya tetap bersyukur ya. Nah, tapi setelah itu saya semakin banyak belajarnya. Kalau tadinya belajar dari hotel ke hotel, masuk hotel ke hotel, karena ikut training itu kan di hotel banyak ya seringnya, atau di aula dan lainnya. Nah, tapi begitu saya hijrah, nah saya hijrah waktu itu ke Pekanbaru. Hijrah ke Pekanbaru, dan di sana saya banyak belajar. Kalau teman saya bilang, wah ngeri ya, Pak Rahmat sekarang belajar ilmu langit. Wah, ilmu langit kata. Karena saya belajar ilmu agama, masuk masjid, keluar masjid. Berbeda dari yang tadinya masuk hotel, keluar hotel, sekarang masuk masjid, keluar masjid. Nah, dari situ akhirnya saya tersadarkan bahwa yang dikejar ini tidak cukup ya, hanya dunia. Kalau memang untuk dunia inilah kita hidup untuk kebutuhan kita, iya betul. Tapi sebenarnya apakah yang kita lakukan sudah benar? Apakah sesuai dengan yang diperintahkan Allah? Dan apakah kita menyadari nggak akhirat kita yang lebih utama? Nah, di situ akhirnya saya banyak belajar dan saya merasakan pentingnya ilmu, bukan hanya ilmu dunia, tapi ilmu agama, ilmu langit kalau teman saya bilang tadi. Dan artinya kan kalau dalam hal ini spiritualnya penting. Makanya saya berubah menjadi spiritual motivator. Nah, itu dia. Jadi spiritivator itu disingkat spiritual motivator. Nah, itu sekarang ya. Oke, teman-teman. Nah, ini langsung bisa dari TikTok saya ada, email website saya boleh dicek di sini. Nah, website sudah lama makanya masih ini ya brandingnya. Nah, ini misi dan visi kalau teman-teman boleh nanti ikut mentoring atau training saya, itu buat teman-teman bisa memiliki misi dan visi sendiri. Motonya bebas ya. Nah, ini profil saya sebagai trainer dan mentor, saya pengusaha pengembangan dakwah, owner Digital Express, sertifikat bela digital marketing, dan saya praktisi dan mentor digital marketing saat ini, dan juga berbagai kegiatan saya yang lainnya, mungkin teman-teman boleh cek. Nah, termasuk penulis buku second set yang saya tunjukkan ini. Nah, ini salah satu buku yang insya Allah akan saya bagikan gratis ya untuk peserta mentoring nanti di akhir ya. Ini adalah bagian dari bagi-bagi THR ya.
bagi-bagi THR. Jadi peserta mentoring yang di bulan Ramadan ini, baik itu yang kedua nanti akan ada kesempatan siapa yang beruntung akan mendapatkan ini ya. Tapi banyak buku lain yang akan saya bagi-bagikan, bagi-bagi THR-nya, yaitu buku Kembali ke Titik Nol dan Mencari Jalan Pulang yang ditulis oleh Mas Abdul Sugiarto. Oke, teman-teman, langsung saja saya sebenarnya ini tujuan adalah untuk peserta transforman, dan peserta transforman ini siapa sebenarnya? Nah, ini adalah mereka yang ikut mentoring 15 hari transformasi diri. Nah, teman-teman di sini bukan hanya berubah pada diri sendiri ya targetnya, tapi juga harapannya targetnya juga bisa berubah ya merubah orang lain. Jadi siap jadi agen perubahan. Wah, mantap ya. Nah, ini banyak teman-teman yang akan pelajari bagaimana menemukan jati diri sejati, memiliki kompas batin, menjadi pemimpin bertakwa, meraih sukses muda, selalu bahagia, kapan saja dan di mana saja, bebas hutang, hidup tanpa riba, melebarkan pintu rezeki dengan 3S, menyelesaikan masalah dengan kekuatan 3A, dan selamat di akhirat meraih surganya. Nah, ini kapan? Insya Allah sudah dimulai ya. Bagi yang sudah sebelumnya ikut, maka ini batch kedua. Nah, batch kedua ini isinya tentu sama dengan batch pertama. Nah, teman-teman yang sudah ikut mentoring, peserta mentoring, maka bisa mengulangi. Makanya belajar di sini enak banget gitu. Bisa fleksibel waktunya. Kapan saja dan di mana saja bisa diikuti. Bisa lagi di mobil, bisa lagi di jalan. Berarti tidak pernah di jalan, bahaya juga ya. Saya bisa lagi jalan-jalan gitu, lagi misalnya lagi depresi di mana, wah lagi sendiri, lagi nggak ngapa-ngapain, itu dengarkan ini bisa gitu. Nah, ini teman-teman selama 15 hari, ini sebelumnya 26 Maret sampai 9 April 2024. Pas ya sebelum Hari Raya, maka ada bagi-bagi THR. Oke, yang belum masih bisa daftar nggak sekarang? Masih. Bed 2 dibuka hari ini. Nah, peserta yang ikut hari ini sudah mendapatkan materi pertama. Sudah terima ya teman-teman ya. Nah, materi pertama di mana teman-teman saya berikan kunci B yang pertama. Nah, kenapa ini penting? Karena hidup kita teman-teman, jangan sampai tidak kita rancang, sampai tidak kita tentukan bagaimana, mau kemana. Makanya kalau saya ilustrasikan sama seperti menanam pohon, yang merancang masa depan kita itu. Kalau kita ingin ya, mau apel seperti ini yang nampak buahnya, wah senangnya melihatnya ya. Tapi tanamlah bibitnya apel, jangan tanam bibitnya jeruk, bagaimana mendapatkan apel ya. Nah ini panjang kalau ceritanya, ini bagaimana menguatkan akarnya, bagaimana menjaga batangnya sampai berbuah seperti ini, itu penting teman-teman. Nah, tapi ini ilustrasinya, ini semua nanti kalau kita sudah siapkan merancang untuk ini, maka kita tanam ini, kita rawat, kita jaga, maka hasilnya insya Allah dapat. Nah, sekarang bagaimana kita, seperti saya bilang di slide saya, kita ini adalah rancangan dari masa lalu kita. Artinya apa? Rancangan masa lalu kita itu apa yang dulunya, sebelumnya kita dapatkan, maka itulah jadi kita. Yang kita dapatkan itu adalah baik dari diri kita sendiri, tapi banyak juga yang dari lingkungan kita, teman-teman. Nah, dari masa dulu, masa lalu itu dirancang dominan oleh lingkungan sekitar kita, bahkan yang paling dekat sama kita siapa? Orang tua kita. Nah, sekarang kita, teman-teman mungkin ada di sini yang sudah menjadi orang tua, ya, sebagai ayah, ibu, bapak, ya, bunda, abi, umi, apapun itu panggilannya ya, orang tua yang punya anak, anaknya ini tolong dijaga, tolong dijadikan ya bagaimana dia bisa berkembang yang bisa tumbuh baik, positif, yang bisa menjadikan diri dia orang yang siap untuk menghadapi dunianya nanti. Kenapa? Karena orang tua sering banyak yang masih ya terkadang negatif itu keluarnya lebih banyak daripada yang positif. Padahal anak-anak kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu atau nggak mau mendengarkan kita, mungkin lagi sibuk dengan bermainnya, jangan kita katakan yang negatif. Tapi katakan tetap yang positif dalam hal untuk mengajak dia, memberitahu dia. Jadi kalau anak tidak bisa menghitung, anak tidak mau dengar, jangan katakan BOH, BADL ya, ya sudah berdebat misalnya. Nah itu jangan sampai, karena itulah yang akan menciptakan dia atau menjadikan dia diri dia yang sekarang nantinya ketika besar ya. Artinya ketika dia di posisi dia sudah besar, maka dia merasa diri dia seperti yang sering dia dengarkan, akhirnya kita sampaikan waktu dia kecil. Hati-hati teman-teman. Nah sekarang kita ada di sini, ya kita ya. Nah anak-anak kita masih nanti merasakan yang mungkin dewasanya sekitar, maka kita sebagai orang tua harus jaga dia dengan kata-kata yang positif, rawat dia dengan betul-betul memberikan yang terbaik ya.
Nah, maka di masa kini atau sekarang nanti dia sudah lebih baik. Sekarang mau kita lebih baik lagi masa depan kita, mau hidup berkah dan sukses, ya, maka tentunya di masa kini atau sekarang lah kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin, dan disinilah transforman itu diajarkan agar dalam melangkah kehidupan ini sampai nanti masa depannya mencapai hasil yang terbaik, maka seorang transforman itu harus paham betul apa tujuan hidupnya, paham betul dari mana dia berasal, paham betul mau kemana nanti dia setelah hidup ini. Itu harus, ya. Seorang transforman itu kalau saya katakan, ya dalam arti wajib di sini bukan arti hukum wajib, tapi wajib lah ya, usahakan harusnya Pak tahu betul itu transforman. Nah, jadi insya Allah apa itu akan teman-teman dapatkan nanti di materi yang berikutnya ya. Karena materinya banyak teman-teman, 15 kali pertemuan, bayangkan 15 kali teman-teman akan menonton rekaman video yang dapat tiap hari. Itu rekamannya tiap hari teman-teman ya, bukan diberikan seperti e-course tidak. Itu teman-teman tidak belajar begitu saja, tapi tiap hari akan dapat. Nah, jadi itulah yang saya rasakan juga teman-teman. Ternyata karena saya dulunya tidak banyak belajar, tidak banyak tahu, akhirnya terjerat dalam masalah kehidupan saya sekarang ini yang terjadi di sekarang ini. Yang alhamdulillah sudah selesai lah ya. Mungkin teman-teman masih ada yang punya masalah seperti apa ya, belajar ya utang riba. Itu saya dulu kena. Nah, alhamdulillah sudah melepaskan diri. Nah, jadi kalau saya berikan di sini saya selalu sampaikan motivasi untuk semuanya bahwa kita bisa. Alhamdulillah kalau saya 2017 merdekanya. Nah, salah satu dari beberapa banyak mungkin yang saya lakukan, ya kunci 3 PMHSB ini adalah yang membantu saya, menyokong saya, membuktikan bahwa saya bisa merdeka salah ya berkat 3B, kunci 3B inilah saya katakan. Kenapa? Saya betul-betul berniat, betul bagaimana dalam hidup saya ini ketika saya sudah sadar bahwa riba itu sangat-sangat besar dosanya, ngeri banget ya dosanya, maka saya niatkan betul-betul untuk menyelesaikan secepatnya. Bagaimana niat untuk menyelesaikan utang riba? Ya secepatnya, maka itu ada di mentoring saya juga dari seorang transformer itu saya betul-betul ingin ya tanpa lagi ada riba dalam hidupnya, ya hidup tanpa riba itulah dia seorang transformer. Nah, makanya kunci 3B ini yang saya bagikan pada materi pertama dan pelengkapnya dalam Zoom ini teman-teman. Ya, ini dia kunci 3B MHSB ya. Apa 3B itu? Yang pertama, berniat. Nah, yang kedua, belajar. Yang ketiga, berdoa. Wah, ini udah biasa tadi, udah biasa kok. Wah, ini ilmunya ya banyak orang mungkin yang sudah biasa melakukannya, tapi apakah sudah betul-betul diamalkannya? Nah, kalau kita betul-betul teman-teman, banyak sih memang tahu, ya iyalah kita niat, selalu niat lah, tapi apakah niat kita sudah seperti yang saya sampaikan ini? Nah, saya merasakan pada diri saya teman-teman, kalau niat saya awalnya dalam membangun bisnis itu baik teman-teman, saya ingin membantu ponakan saya. Ketika dia minta kerja sama saya tidak bisa bantu, karena pekerjaan kan punya perusahaan, nggak mungkin saya bisa mempekerjakan, maka saya carikanlah tempat usaha kios yang bisa membuat dia bekerja, harapannya seperti itu. Nah, niatnya baik teman-teman. Nah, terus ternyata dapatlah informasi bahwa nggak usah ambil kios, itu ada ruko lagi dibangun di Mutar Basri, UMSU, ya teman-teman di Medan mungkin tahu ya. Nah, akhirnya saya tergoda, ya, karena dibilangin itu gampang itu caranya dapatkannya. Nah, akhirnya saya ikut. Waktu itu saya belum banyak belajar ya, masih profesional kerja ya, dan berbisnis waktu itu ya. Nah, akhirnya apa? Saya mulailah berhutang, saya KPR. Nah, ternyata teman-teman kalau kita niatnya baik, bisa dapat. Tapi ketika kita melakukannya dalam prosesnya apakah baik, itu sudah mengikuti apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan Allah atau belum. Di situ kenanya. Jadi makanya kalau niat baik saja tidak cukup teman-teman, maka harus lengkap. Maka akhirnya saya putuskan ya atau saya simpulkan bahwa ketika teman-teman siapapun saat ini yang ikut belajar bersama saya, sama-sama dengan transformer juga, kita gunakan niat kita itu harus niatnya baik. Tidak cukup baik, tapi pastikan benar. Jadi niat apa? Niat baik, benar, tulus, ikhlas, dan semua karena Allah. Itu teman-teman.
Karena kalau teman-teman niatnya baik, nggak benar itu bahaya. Benar ini kan sesuai syariat, sesuai apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu sudah dilakukan niat baik benar, tapi nggak tulus ikhlas teman-teman, sama, nggak dapat jadi pahala dia. Makanya pastikan amal kita itu harus ikhlas, tulus ikhlas ya. Nah, dan pastikan semua karena Allah. Kalau kita tidak semua karena Allah, ya ingat teman-teman, niat karena Allah nggak ketika melakukan ibadah di akhir niat kita. Nah, artinya apa? Begitulah diajarkan kita sebenarnya harusnya ketika berniat itu karena Allah. Maka insya Allah akan bernilai ibadah. Nah, kalau yang poin pertama apa? Jadinya poin pertama yaitu berniat. Kalau berniat insya Allah kita lakukan, ya kita mulai dengan berniat, maka nyata hasilnya, ikhlas hatinya, antusias semangatnya, dan tuntas kerjanya. Maka B pertama berniat, kalau kita deklarasikan, insya Allah setiap kita berniat dengan niat baik benar tulus ikhlas dan semua karena Allah, maka akan menjadi ibadah. Kalau jadi ibadah artinya apa? Akan mendapatkan pahala. Nah, nanti di mentor yang akan banyak akan saya berikan bagaimana sih tujuan hidup kita kalau sudah ibadah cukupkah? Bagaimana lebih baik lagi, semakin mantap, semakin mudah, Joshua. Ikan itu saya. Nah, teman-teman, ini penting karena kita selalu diingatkan bahwa di sini hadis dari Bukhari dan Muslim dikatakan sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Nah, itu juga setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu dari niatnya. Nah, begitu juga dengan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Jadi jelas ya teman-teman ya. Niat untuk apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi niat baik saja seperti ini ya teman-teman. Saya niatnya baik, mau sewa kios saja 2 kali 3, 2 kali 2 juga nggak apa-apa untuk membantu orang lain. Kan baik niatnya. Nah, tapi ternyata luar biasa, niat baik aja sudah jadi seperti ini. Nggak dapat kios, dapatnya ruko 3 lantai, Masya Allah. Itulah teman-teman. Awalnya mulai usaha itu niat, ya mau sewa kios dapatnya ruko, bantu orang lain. Tapi pastikan ternyata kalau sekarang setelah belajar benar, benar dulu. Kalau benar insya Allah ini akan tetap jadi milik saya mungkin ya. Ya kita nggak boleh berkata gitu. Tapi itulah tadi saya sadari karena saya niatnya nggak benar waktu itu, nggak benarnya apa, jalannya, prosesnya salah. Karena saya melakukan dengan mendapatkan riba di sini ya, ada ribanya di sini ya. Astagfirullah. Maka jadi teman-teman, niat yang pertama, pastikan niat itu baik tulus ikhlas dan semua, baik benar tulus ikhlas semua karena Allah, dan sama seperti kita menulis surat ya, salah tulis alamat akan sampai salah tempat. Maka pastikan niat kita harus tepat. Oke? Nah, bagi peserta transforman atau siapapun yang hadir hari ini di sini, silahkan berniat kembali ya, niatnya ya, pastikan niat untuk menggapai ridho Allah, insya Allah menjadi amal dan pahala. Oke, ini diberikan waktu 1 menit, mungkin teman-teman langsung saja sudah bisa ya. Oke, berusaha, belajar, bekerja, insya Allah ibadah ya, karena kita diingatkan di sini bahkan karamkan hadis aman, barang siapa berusaha payah mencari nafkah keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di dalam Allah. Insya Allah ya, ibadahnya luar biasa ya. Nah, ingat teman-teman, bagaimana kita berniat ketika kita melakukan ibadah semua karena Allah, sama seperti sholat. Ya. Bagaimana kalau sholat tanpa niat? Kalau kita sholat tanpa niat, nggak dapat pahala, nggak jadi ibadah ya kan? Makanya pastikan agar dia menjadi pahala berniat itu harus baik, benar, tulus, ikhlas, dan semua karena Allah, makanya ibadah. Nah, kalau bicara ibadah, pastikan sholat 5 waktu yang tadi contoh itu jangan sampai ditinggalkan. Alhamdulillah ini beberapa saksi itu banyak sebenarnya, ini salah satunya yang merasakan bagaimana ketika sudah mengikuti pembelajaran bersama saya di MHSW ini, Masya Allah, dia banyak sekali mendapatkan hal yang di luar pemikirannya. Ya, kita bilang keajaiban, logik. Ya. Alhamdulillah. Nah, B kedua apa teman-teman? B kedua adalah belajar. Cintailah belajar. Kalau teman-teman belajar, relasinya apa nih? Nah, contoh hari ini kita belajar. Kalau teman-teman belajar, kan dapat ilmunya. Kalau teman-teman belajar, kan dapat apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu dia. Harus dilakukan. Nah, I-nya apa? Ikhtiar. Harus ya, dijalankan.
Jangan sampai sudah belajar, tapi tidak dijalankan, tidak diamalkan, tidak ada ikhtiarnya untuk mencapai mewujudkan apa yang sudah dipelajari, maka tidak ada hasil. Ya, belajarnya sayang ya. Dan kalaupun ada hasil untuk dunia, tidak sampai membawa ke teman-teman, jadi ikhtiar. Ya, insya Allah dibutuhkan, insya Allah akan mendapatkan hasilnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman kita belajar di sini, nah, kita juga pastikan belajarnya dan mengamalkannya harus secara kafah, secara total. Jadi belajar ilmu agama, pastikan itu semua harus sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan kita, pedoman kita. Nah, kalau di peserta transforman, program transforman itu nanti akan belajar yang namanya install, bahkan bukan install lagi, instill kompas batin. Nah, dan juga insya Allah besok hari kedua teman-teman akan mendapatkan materi hari kedua yang super super dahsyat yang insya Allah merubah diri teman-teman, ya bumi dan langit kalau nama Pak dulu gitu belajarnya. Apa itu teman-teman akan saya ajarkan untuk ya install mental keberlimpahan. Siap teman-teman? Insya Allah besok. Besok akan mendapatkan materi install mental keberlimpahan. Allahu Akbar. Teman-teman, kalau teman-teman sudah mendapatkan mental keberlimpahan, bahagia. Kalau tadinya mungkin masih ada yang mager bawaannya, ya, suka baper, ya, cepat minder, ya, aduh gimana mau maju ya, baper, mager, minder, itu banyak sekali tuh di anak muda sekarang. Makanya teman-teman Bapak Ibu kalau yang hadir di sini ada anaknya seperti ya salah satu dari sekian tadi, atau mungkin Bapak Ibu juga yang hijrah tapi belum berubah-ubah juga, atau anaknya juga, maka ajaklah ikut di program Transformer. Transformer ini insya Allah berguna untuk siapa saja, kalangan muda, kalangan yang sudah tua, kalangan yang dari bagian pelajar, mau pekerja, mau yang pebisnis, siapapun itu silahkan bisa ikut. Karena banyak pembelajaran di sana yang bisa dibagikan juga ke orang lain, bahkan nanti akan menjadi seorang agen perubahan. Nah, ini kalau belajarnya dasar di mentoring ya. Nah, tapi pastikan teman-teman yang saya ajarkan juga nanti teman-teman kalau mau hijrah, mau belajar, belajarlah secara kafah. Di sini dikatakan dalam Surah Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan. Nah, jadi jangan setengah-setengah. Apalagi nih, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagi kalian. Jadi pastikan kita wajib terikat dengan hukum Allah di segala kondisi. Menjalankan syariat Islam secara kafah. Karena kalau tidak teman-teman, itu jelas di Al-Quran sudah banyak petunjuknya, ya buktinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini dalam surah As-Surah ayat 30. Ini terjadi nggak teman-teman? Banyak terjadi teman-teman. Bahkan mungkin bukan hanya pada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan lingkungan kita, bahkan kampung, ya, bahkan provinsi, bahkan negara bisa saja kalau tidak mengikuti petunjuk Allah nanti ada masanya. Saya ingat ya contoh seperti ini. Ini satu tempat yang saya sudah ingatkan kalau tidak berubah lingkungannya tetap saja maksiat, maka jangan heran kalau musibah itu datang. Karena Allah telah peringatkan teman-teman. Allah telah peringatkan dalam surat Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan. Ini terjadi, teman-teman, kalau di sungai. Di sungai itu, di tepi-tepi sungai banyak apa? Bagaimana? Orang-orang. Kayaknya tidak ada lagi yang malunya misalnya. Terus bahkan yang anehnya pernah saya datang ke suatu tempat sungai itu banyak kendaraan sepeda motor, tapi ketika saya tengok ke sungai nggak ada orangnya. Loh kemana orangnya gitu? Astagfirullah. Nah, ini saya pernah ingatkan ini bakal terjadi sesuatu yang tidak diharapkan itu seperti ini, ya banjir bandang dan lain-lain itu akan terjadi. Nah, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berdosa. Jangan sampai jadi pada kita semoga ya. Kalau dosa terjadi kita taubat, makanya kita belajar dengan kita belajar akan meningkatkan sakofa Islamiyah kita dan Allah akan meninggikan derajat kita teman-teman. Ini dikatakan dalam Quran surat menjadi ayat 11. Oke, siap. Alhamdulillah teman-teman adalah orang-orang yang belajar hari ini. Semoga Allah berikan yang terbaik dan teman-teman aminkan karena 70 menit tetap hadir ya kalau dari online. Nah, belajar itu teman-teman pastikan ya
Kalau belajar itu kapan saja, bisa, ya. Alhamdulillah kita walaupun jauh-jauhan ini, belajar di mana saja bisa, online melalui Zoom. Nah, belajar dengan siapa saja bisa, dengan saya, dengan siapapun itu nggak ada masalah. Ambil ilmunya selama itu ilmu baik dan benar dan tidak melanggar hukum syara, tidak melanggar syariat, ya. Nah, belajar dengan ini yang apa ya, menjadi titik masalah terkadang. Apa itu? Ada biayanya. Belajar berapapun biayanya teman-teman. Saya sudah buktikan. Saya belajar, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ESQ, ESQ 165, ya sama Bapak Andi Ginanjar, atau mungkin saya juga mentor PPA, belajar sama PPA, teman-teman tahu, pernah belajar juga sama dulu saya pegiat anti riba, mungkin teman-teman tahu dulu saya dari PTF, kemudian MDR dan lainnya, itu berapa biayanya teman-teman? Tapi saya ikuti dan saya tidak sesali berapapun biaya yang sudah saya keluarkan. Bahkan sama Pak Tung Desemberingin, tahu ya Pak TDW, itu saya total itu 16 juta mengeluarkan biaya teman-teman. Ya saya nggak apa-apa, saya tetap bahagia karena akan merubah diri saya. Dan itu ternyata terbukti, ya itu berubah saya. Nah, tapi setelah banyak belajar, pastikan satu pesan saya nih. Nah, untuk seorang transformer, pastikan kalau mau belajar, satu pesan saya tolong diingat harus sesuai dengan hukum syara. Hukum syara adalah sesuai dengan syariat Islam. Hukum yang dinyatakan teman-teman sudah tahu di mana itu ada haram dan halal. Ya, Allah telah peringatkan, Allah telah berikan, Allah telah tentukan. Tinggal kita mau melangkah. Apakah ini ketika kita lakukan belajar ini membawa saya kepada yang halal atau haram, membawa saya jadi dosa atau pahala, atau bahkan bisa membawa saya ke nerakanya nanti. Atau pilih surga, kalau kita tahu itu ada salahnya, masih ada akad yang bermasalah, masih ada ribanya, maka stop sejauh apapun itu menariknya. Ya, karena saya diajak sama teman, ya sedikit lagi nih mau dapat mobil, ya. Tapi saya tetap tinggalkan karena saya paham sudah bahwa ada yang bermasalah dalam hukum syara di sana, maka saya tidak ambil. Nah, oke teman-teman, belajar ya, baik itu ilmu dunia, ilmu bumi, atau ilmu langit, atau kita sebut ngaji. Ya, sebenarnya banyak teman-teman ngaji ini nggak mutlak harus ngaji bahasa Arab, ngaji dengan ilmu-ilmu yang ibadah saja. Tidak, ilmu muamalah itu juga ngaji. Banyak kita muamalah kita yang bermasalah malah. Dan itu kalau orang bilang ngaji, wah aneh ya. Oke, kita belajar, makanya kita sebut belajar. Nah, belajar itu bisa teman-teman dari buku, audio, dan video. Apalagi sekarang sudah canggih, ada YouTube ya, dan lain-lainnya. Belajar dari pemilu saya yang sukses, teman-teman silahkan cari siapa yang sukses dekati. Belajar dari seminar dan pelatihan-pelatihan dan juga mentoring sekarang ya, sudah mulai marak, silahkan. Nah, teman-teman ini ada nih, kelas mentoring saya buat transforman. Kenapa nggak diambil? Saya sudah ambil, alhamdulillah. Ya, kalau gitu ambil. Apalagi saya untuk memberikan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar dan mentoring ini tidak seperti biaya yang kebanyakan tadi yang saya bilang tinggi-tinggi, saya hanya cukup dengan biaya yang sesuai dengan teman-teman insya Allah terjangkau, sangat terjangkau. Bahkan yang donasi terbaik insya Allah diberikan di Ramadan ini. Oke teman-teman, belajar juga dari kejadian dan pengalaman diri sendiri juga boleh. Dan ini juga perlu juga teman-teman, karena kita sendiri banyak menemukan masalah dan akhirnya kita menyelesaikan masalah, akhirnya belajar dari pengalaman menyelesaikan masalah. Oke, yang terakhir, kunci 3B yaitu berdoa, meminta kepada Allah. Tapi selama ini ketika berdoa, bagaimana teman-teman? Kita berdoa biasanya sehabis sholat. Dan sehabis sholat biasanya apa, rutinitas, mulut berucap, otak tapi berpikir atau rasanya itu entah kemana-mana gitu. Karena tadi nggak rusuh atau nggak sungguh-sungguh, bahkan tidak dengan penuh keyakinan bagaimana mau Allah berikan. Maka pesan saya, 3B yang ketiga ini, berdoa, yuk lakukan ini. Pertama apa? Meminta dengan penuh keyakinan. Yakin bahwa Allah akan kabulkan. Yakin bahwa ini akan bermanfaat buat kita dan orang lain. Dan satu lagi teman-teman, kalau kita sudah betul-betul yakinkan seyakin-yakinnya, maka Allah akan mempersiapkan. Insya Allah akan terwujud. Itu teman-teman. Yang kedua apa? Permintaannya harus jelas. Jangan sampai mintanya ya ingin sukses. Nah ini kalau saya ngasih pembelajaran di pelajar ya, ingin sukses, suksesnya apa? Wah berbeda-beda loh kategori sukses. Ya mohon maaf contoh ya, kita kan ada teman-teman juga. Ketika ada teman dia bisa, alhamdulillah senang dia bekerja di perusahaan besar, tapi dia sebagai janitor apa? Sebagai office boy.
Nah, ketika sebagai office boy dia sangat bahagia, dia sangat senang dengan ini dan dia katakan dia sudah sukses. Nah, teman-teman kalau ditanya sama pelajar-pelajar itu, apakah itu yang mau suksesnya? Rata-rata akan menjawab, "Oh bukanlah Pak," gitu ya. Nah, makanya harus jelas. Ya kalau mungkin cerita intermezzonya ada, ya seorang lewat rumah besar terus melihat ada seorang bapak-bapak duduk santai, padahal hari kerja. Dia kerjanya kipas-kipas saja, terus minta, "Ya Allah saya ingin seperti bapak itu kerjanya kipas-kipas saja." Terakhir apa? Jadi kipas-kipas kerjanya, kipas hati. Ini contohnya yang, sebagai penyemangat kita meyakinkan kita harus jelas ya. Terus apalagi yang ketiga yang banyak juga, yang orang mungkin ya langsung to the point nggak salah, memang boleh-boleh aja, tapi kita diajarkan kalau saya belajar ya, kalau saya menganggap saya diajarkan atau belajar dari contoh surat Al-Fatihah. Teman-teman surat Al-Fatihah pernah? Ya bukan pernah lagi, pernah sadari ini ya, kalau baca pasti pernah sadari bahwa di sini teman-teman diajari sebenarnya, diajarkan. Apa itu? Coba cek. Ada doa nggak di sini? Di Al-Fatihah? Ada ya. Kapan doanya muncul? Apakah dari awal langsung doa? Yuk kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apakah doa? Doa? Tidak. Doa? Yang berikutnya yang ketiga? Tidak. Doa? Yang keempat? Tidak. Doa yang kelima? Masih belum doa. Terakhir, ya Allah, ini baru. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Doanya artinya apa teman-teman? Teman-teman, artinya kita diajarkan di sini harus berdoa itu memuji Allah lah terlebih dahulu. Makanya kita diajarkan mungkin dari dulu kita ada itu. Ketika selesai berdoa kita baca ya tasbih ya, berzikir tiga kali, kemudian membuka ayat sebelum doa ada ya, kemudian buka zikir sebelum doa. Nah, sebenarnya ini kalau kita contohkan dalam kehidupan kita, coba cek teman-teman. Ketika teman-teman dulu waktu kecil atau mungkin sekarang juga bisa ya, ketika meminta kepada orang tua, biasanya kalau kita langsung minta, gimana orang tua? Langsung seneng nggak menjawab? Mama, kayaknya sekarang ini anaknya udah SMP nih. Apa udah bisa nih dibelikan sepeda motor? Karena kan jauh daripada naik angkot, banyak biayanya. Nah, itu contoh ya. Atau bagaimana kalau biasanya, Mama cantik deh hari ini. Wah, Bunda terlihat cantik kali hari ini ya, Dah. Wah, itu biasanya dilakukan nggak sama kita banyak orang gitu sebagai manusia yang meminta sesuatu dengan ada puji-pujian terlebih dahulu. Mungkin kalau teman-teman di sini sudah berkeluarga, coba ingat ketika dulu masih lajang, jomblo, terus tentu ada yang diinginkan pada pasangannya, atau mungkin sebagai suami ke istrinya ada yang diinginkan sama istrinya, atau yang diinginkan sama suaminya. Tapi kalau sudah suami istri kadang malah to the point ya. Oke, kalau sebelumnya, tapi sebaiknya tetap ada puji-puji itu supaya apa? Kan senang orang dipuji, manusia aja senang, Allah juga sama. Nanti ketika ayat ini lihat, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan semua kita puji. Nah, hanya Engkau lah yang kami sembah. Coba. Kalau kita merayu pasangan, hanya Engkau lah bidadariku, hanya Engkau lah yang paling cantik di dunia ini. Nah, kalau ini hanya Engkau lah yang kami sembah. Jadi ini mengajarkan teman-teman. Dan ternyata terbukti dalam kehidupan kita kalau kita lakukan itu, istri kita langsung gimana nggak kira-kira? Anak kita kalau ngomong sama bundanya, sama ayahnya seperti memuji-muji, meminta-minta merayu-rayu, ya kita bilang merayu ya kalau bahasa kita. Gimana? Wah, senang ya. Tapi kadang-kadang bilang, nah ini kalau lagi gini nih ada maunya nih. Seperti itu jadinya malah ya. Nah, ya Allah juga seperti itu ada maunya nggak apa-apa. Allah kan suruh kita berdoa. Bahkan di sini ya kita lihat dalam surat ya di Al-Quran berdoa ini penting. Kenapa? Dikatakan kalau kita tidak berdoa, tidak meminta kepadanya, tidak meminta kepada Allah, maka kita termasuk orang yang dibilang menyombongkan diri. Apa mau kita termasuk orang yang sombong? Dikatakan ya. Kenapa dikata orang yang sombong? Karena nggak mau menyembah Allah, nggak mau minta kepada Allah. Mungkin ya pada yang lain, maka jahanam ya tempatnya. Dan ada hina-hina di sana. Astagfirullah. Ini dalam surat Al-Mu'min ayat 60 teman-teman. Oke teman-teman, nah kalau berdoa insya Allah setiap kali berdoa maka kita akan semakin kuat keyakinan kita, semakin kuat iman kita. Berdoa itu kepada relasinya I-nya yang ketiga iman. Oke, itulah 3B MHSB. Rancak hidup sukses dan berkah. Nah, ini insya Allah di
peserta transforman itu akan saya dapat kasih keajaiban langsung. Wah, miracle-nya itu akan langsung terbukti, akan bisa teman-teman rasakan kalau teman-teman ikut mentoring atau training saya. Kalau di offline saya ikut training, saya buat namanya training SMTT ya, Spiritual Mindset Training dan Terapi. Jadi mindset-nya dibenerin, spiritualnya dikuatin. Nah, teman-teman di mentoring sama saya berikan ya, spiritual dikuat, insya Allah teman-teman akan bisa merasakan langsung keajaiban. Ya, serius. Teman-teman akan merasakan keajaiban bahwa Allah itu bisa ya membuktikan dari apa yang ada di diri kita. Nah, ini bagaimana akan saya kasihkan di mentoring. Oleh sebab itu, ayo dong ikut mentoringnya. Ya, ini semua untuk kebaikan teman-teman semua. Kita banyak yang mau hijrah, 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 tapi tidak maksimal. Hijrah, 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 tapi tunggu nanti-nanti ya. Ini jangan sampai terjadi. Wah, musibah dulu ya. Jangan deh. Hijrahlah sekarang juga. Penting teman-teman. Jangan ya kalau kita hijrah, wah mungkin sudah bertobat, tapi kalau belum maksimal ngulang lagi itu bahaya. Nah, maka bertobat juga sekarang juga, jangan menunggu waktu yang tepat, tapi bertobatlah selagi sempat. Nah, kita selalu bertobat, bukan hanya sekali dosa ya, banyak-banyak bertobat itu lebih bagus. Dan kalau berhijrah jangan menunggu nanti keburu mati. Berubah juga jangan menunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Ya. Oke teman-teman, mumpung masih hidup nih, ya, mumpung masih hidup, ayo kita ambil waktu kita, mari manfaatkan waktu yang sangat sebentar ini untuk berubah menjadi lebih baik dengan melakukan kebaikan dan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar kita tegakkan untuk membawa diri kita, keluarga, masyarakat, dan negara ke arah takwa. Mohon maaf. Siap mau berubah? Nah, sekarang mau berubah sebagai apa? Siapakah diri kita? Nah, ini insya Allah di mentoring yang akan saya berikan. Teman-teman, yuk miliki kriteria yang baik dan benar, ya ikut bersama saya, kita teman-teman yang mau belajar, mau ngaji, yuk ngaji, dan mau belajar ini miliki mentor. Inilah insya Allah circle baik dan benar, cara mudah untuk mendapatkannya. Kalau teman-teman mau belajar, insya Allah dapat berubah. Ngaji, rutin tiap pekan, insya Allah dapat berubah. Atau miliki mentor, insya Allah dapat berubah. Maka di sini pesan saya, 3 ini penting untuk teman-teman harus miliki. Ya, insya Allah kalau mau teman-teman miliki 3 ini, ya saya siap ya yang ketiga, mentoring teman-teman. Nah, makanya saya siapkan program transformasi ini 15 hari transformasi diri. Nah, apa saja yang dipelajari teman-teman? Mari kita lihat sama-sama rekaman atau video singkat berikut ini. Oke ya. Nah, itu teman-teman, jadi mental berlimpahan yang kedua, yang ketiga, nah, UMI. Jadi dalam negeri keempat selamat dunia akhirat dan meraih surganya. Oh teman-teman, hari kelima kita akan belajar tentang kekuatan misi dan visi. Wah, teman-teman akan kemudian apa? Hari ke-6 install dan instil kompas batin. Ini menarik teman-teman ya. Dan hari ke-7, ya hari ke-7 hijrah kafah. Di mana hijrah kafah secara total. Nah, hari ke-8 ini menarik teman-teman. Bebas utang, hidup tanpa riba mau. Insya Allah saya kasih jurusnya luar biasa. Dan hari ke-9 melemparkan pintu rezeki dengan 3S. Nah, apa itu 3S-nya? Nanti di mentoring teman-teman kita dapatkan. Hari ke-10 hidup sukses berkembang dengan 3T. Apa itu 3T? Ya. Dan hari ke-11 kita akan belajar poros hidup dan pahala investasi. Ini dari luar biasa. Nah, ini kekuatan 3A. Di hari 12, 13, 14 kita kekuatan akal pikiran yang keempat, kekuatan Al-Quran yang kedua, dan terakhir kekuatan Allah. Nah, ini teman-teman kalau di offline ini luar biasa. Pun banyak punya Allah, teman-teman mau nggak? Maka 3A itu akan diberikan ini. Dan terakhir hari 15 maupun dari koma dan betul-betul terus bisa seorang transforman menjalankan semua apa yang sudah dipelajari tersebut. Oke teman-teman siap? Dan ini saya akan berikan kepada peserta mentoring nanti ya, berikut nanti akan saya umumkan di akhir. Ya pokoknya lakukan saja apa yang diminta, yaitu ada mendapatkan 3 buku KKTM, yaitu buku kembali titik nol, dan 3 buku MJP mencari jalan pulang ini bagi yang beruntung, dan satu lagi bonus ada buku second chance. Nah teman-teman siap? Waktunya untuk action, teman-teman yang mau, berapa sih biaya yang dikeluarkan? Nah tadi saya katakan
teman-teman pernah ikut yang training-training yang lain yang di luar sana yang banyak diselenggarakan? Ya, saya alhamdulillah senang dan jutaan memang saya keluarkan dan memang ada satu training itu bahkan sampai 5 juta kurang ya, 5 juta ya. Dan ada juga yang ya pokoknya jutaan. Nah, teman-teman di sini saya berapa sih seharusnya kalau normalnya memang training ini yuk kita lihat. Nah, training ini kalau harganya saya sebenarnya matokannya segini ya. Tapi untuk teman-teman saya tidak memberikan sampai sebesar ini. 1.500.000 tidak. Ini saya coret. Teman-teman bisa di bulan Ramadan ini bulan istimewa, bulan penuh berkah, teman-teman boleh ibadah terbaik dengan donasi mulai dari 30.000 saja. Nah, boleh 30.000, boleh 150.000, boleh 1.500.000 ya. Alhamdulillah ada yang mau donasi 1.500.000, alhamdulillah ya. Ada yang mendonasi 150.000, alhamdulillah. Ada 100.000, alhamdulillah. 30.000 juga nggak masalah ya gitu. Ya teman-teman, langsung saja transfer ke rekening ini ya kalau mau. Dan teman-teman kalau teman-teman ada di sini ingin tahu bagaimana linknya dari mana, oke, ini saya kasihkan linknya, teman-teman boleh ya cek di sini di link Zoom-nya sudah saya kirimkan, nanti saya kirimkan ya. Nah, afiliasionyline.com transformer. Nah, ini teman-teman, insya Allah, oke kita lihat bagaimana hasilnya nih. Oke, waktu kita pas ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, saya contohkan di sini. Bagaimana yang bisa dilihat. Pembelajaran itu teman-teman akan dapatkan banyak sekali yang didapatkan. Mari kita lihat websitenya, teman-teman klik link yang tadi saya berikan, maka teman-teman akan masuk ke web ini. Warning, nah, peringatan jika kamu mau perubahan, kamu bisa jadi transformer ya. Saatnya jadi lebih baik dan jadilah agen perubahan. Bisa bermanfaat buat banyak orang bersama menuju perubahan yang lebih baik. Nah, ini tadi ini kan banyak nih anak muda atau mungkin siapa saja lah ya, berbagi itu mungkin ya kita orang tuanya pasti ya. Nah, ini solusi itu buat kamu. Alhamdulillah itu berubah. Nah, ini teman-teman, jadilah transforman, agen perubahan ya. Siap? Nah, ini teman-teman banyak banget yang saya berikan ya. Teman-teman akan mendapatkan ya betul bermanfaat dunia akhirat. Ya, bisa dibaca nanti ada sertifikat bagi kita dan motivasi rutin. Dan ini kabar baiknya teman-teman ya. Dengan ini teman-teman bisa dapatkan banyak sekali ya, 2 kali online Zoom, 15 materi video dan latihan, 215 jam konsultasi gratis, dan ini sudah tertarik dengan programnya tambah lagi bonus ini, tips mengelola keuangan, rahasia agar mendapat pekerjaan, tips perut rata tanpa diet, tips buat beli wajah pikiran dari rumah, 7 jurus ampuh bebas utang dan 8 macam rezeki ini gratis. Dan ada video ini juga gratis, cara mudah bisnis halal dan berkah tanpa modal, the power of mindset, rahasia cara mudah belajar waris, dan cara mudah memiliki bisnis ticketing, tour and travel. Ini gratis. Nah teman-teman, berapa sih harga yang pantas? Ya tadi kalau di luar sih 1,5 juta ya, bahkan sampai 5 juta. Tapi di sini mulai dari 300.000, dari 30.000 saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau donasi terbaik berapa di Ramadan? Bebas ya, 30.000 boleh, 100.000 juga boleh, mau, oh, mohon maaf kok tidak habis, mau 1.500.000 juga boleh, oke? Nah, oke, mana itunya hilang. Jadi teman-teman itu bebas, ya. Mau berapa saja silahkan, itu kembali kepada teman-teman. Oh, websitenya ini ya. Gak apa-apa, ini kita back dulu. Oke, nah, jadi teman-teman itu semua, teman-teman ini ya, udah keluar lagi. Bisa dapatkan. Nah, wow, ada bagi-bagi hadiah ini, bagi-bagi THR teman-teman. Ini buku saya bagikan kepada teman-teman ini. Nah, kalau mau daftar langsung saja klik di sini. Daftar, maka masuk linknya nanti teman-teman. Nah, ini ada miracle-nya apa? MLP-nya saya berikan. Di sini harga boleh teman-teman buat di sini. Nah, ini apa saja? Teman-teman mau donasi berapa misalnya? 500.000. Dan ketikkan aja 500.000. Oke ya. Nah, maka nanti otomatis di bawahnya akan oke ya, enter. Nah, setelah di enter 500.000, maka di bawahnya akan muncul nih. Ini ada angka unik, makanya jadi 429.760. Kalau teman-teman mau 50.000, ya udah 50.000. Oke, nanti akan berubah juga di bawahnya ini. Setelah di enter ya, ingat enter. Nah, maka akan berubah. Nah, silakan teman-teman mau berapa. Ini biaya transaksi ini mengurangi maksudnya biaya agak unik. Jadi kalau teman-teman transfer udah langsung ketahuan. Jadi konfirmasi mudah untuk nge-trackingnya. Oke, teman-teman. Jadi bebas ya, minimal segini, maksimal 1,5 saja. Karena emang itulah yang saya butuhkan. Teman-teman kalau mau silakan. Oke, teman-teman. Nah, inilah program transformer. Insya Allah teman-teman bisa dapatkan
dan ini linknya tadi ya. Nah, teman-teman, ini semua satu hal yang merubah kehidupan kita, yaitu kemauan. Kalau kita mau, dia langsung action. Oke, kalau mau dapat informasi ilmu lain dari saya, boleh ambil di sini, lengkap di sini ya. Insya Allah saya banyak berbagi. Ini gratis kalau yang mau gratis. Dan rekaman ini teman-teman boleh dapatkan ketika sudah ikut daftar tadi. Teman-teman di sini tadi ada yang tidak daftar nggak ya? Atau sudah daftar semua? Ya, mungkin teman-teman yang mau dapatkan rekaman, bagi yang sudah pernah ikut program saya sebelumnya, maka tinggal memasukkan login dari afiliasi online ya. Tapi kalau belum, boleh masuk ke sini ya. Ini saya kasih lagi-laginya sebentar ya. Saya ketikkan lagi, sharing spesial Ramadan. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, silakan nanti teman-teman boleh dapat rekamannya di sini. Saya ketikkan di chat Zoom juga ya, biar teman-teman bisa pilih. Oke, keluar belum? Nah, di chat Zoom itu dia. Nah, atau rekaman. Oke, ini teman-teman. Nah, ini ya, sharing spesial Ramadan. Itu di chat Zoom udah saya ketikkan juga. Kalau mau ikut dapatkan rekaman ini. Nah, ini saya Rahmat Junaidi, boleh di follow, boleh di subscribe ya YouTube saya. Yang nonton rekaman ini ya, yuk subscribe sekarang juga dan tekan loncengnya karena saya insya Allah setiap kalau di Ramadan ini hampir setiap hari ya. Kemudian kalau di hari biasa, insya Allah setiap pekan saya akan sharing berbagi gratis. Maka subscribe, tekan loncengnya supaya teman-teman terus dapatkan informasi kalau ada video-video baru yang saya masukkan ke YouTube. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.